Pagi itu, warga di perumahan Cendana Indah geger. Di ujung jalan kecil dekat rumah Bribka Andri, sebuah ambulans tua terparkir miring dengan sirine padam dan lampu hazard berkedip pelan. Tidak ada sopir, tidak ada penumpang. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri, di kaca belakang, ada jejak tangan berdarah dari dalam. Polisi setempat dipanggil, tapi ketika tim datang dan membuka pintu, ambulans itu kosong. Tak ada bercak darah, tak ada jejak ban keluar, tak ada bekas oli. Ambulans itu lenyap begitu saja sebelum bisa dibawa ke kantor. Warga bersumpah mereka melihatnya, tapi bukti fisik menghilang seolah mobil itu cuma bayangan. Di waktu yang sama, Bribka Andri duduk di ruang kerjanya, matanya sayu. Ia menatap cermin di depannya, dan pantulan dirinya terlihat aneh, wajah di cermin lebih pucat, mata lebih gelap, dan bibirnya bergerak meski ia tak bicara. Sudah waktunya berangkat, Andri, kata bayangan itu. Masih banyak yang harus diantar. Ia mundur ketakutan, menjatuhkan gelas kopi. Cairan hitam itu mengalir ke lantai, tapi bukan seperti kopi, warnanya merah tua, mirip darah. Ia memejamkan mata dan berdoa, tapi dari luar jendela terdengar bunyi mesin menyala. Sirine melengking satu kali. Ia menoleh keluar, ambulans putih itu ada lagi di depan rumahnya. Kali ini jelas. Nopolnya B1098 WRN. Sama persis seperti yang tak pernah terdaftar. Udara di sekitar mobil bergetar, seperti panas dari api. Di kaca depan, samar-samar tampak bayangan seseorang duduk di kursi pengemudi. Dengan gemetar, Andri membuka pintu rumah. Setiap langkah terasa berat. Saat ia mendekat, pintu mobil terbuka sendiri. Bau busuk menyergap, campuran formalin dan daging terbakar. Di kursi sopir, ia melihat dirinya sendiri, mengenakan seragam penuh lumpur dan darah, sedang memegang kemudi. Sudah siap, Andri? Tanya sosok itu tanpa menoleh. Kita harus jalan lagi. Tidak, aku bukan kamu, teriak Andri, tapi bayangan itu menatapnya melalui spion, mata hitam legam tanpa bola mata. Semua yang memanggil nama kami akan jadi bagian dari perjalanan. Tiba-tiba pintu belakang ambulans terbuka. Suara logam berderit panjang. Di dalam, terlihat tanduk kosong, tapi tali pengikat bergerak sendiri seolah menunggu seseorang berbaring di sana. Dari dalam mobil terdengar bisikan tumpang tindih, suara Suro, Darto, dan Bima. Dulu kami juga menolak, tapi tak ada yang bisa berhenti. Andri mundur, mencoba kabur, tapi rantai pintu belakang terlepas dan melilit kakinya. Ia terjatuh, diseret perlahan ke arah ambulans, ke dalam ruang gelap berbau kematian. Ia menjerit sekuat tenaga. Di detik terakhir sebelum pintu menutup, tetangganya, seorang ibu tua, keluar dari rumah dan melihat kejadian itu. Tapi yang ia lihat hanyalah pintu ambulans tertutup sendiri, kemudian mobil itu meluncur tanpa suara, menghilang di tikungan jalan yang basah. Keesokan paginya, ambulans itu ditemukan di tempat berbeda, di pinggir sungai kecil, 10 km dari rumah Andri. Di kursi pengemudi, tak ada siapa-siapa. Hanya ada seragam polisi basah dan pelat logam berkarat di dashboard bertuliskan Andri 2025. Sirine menyala pelan, 2 kali, lalu padam sendiri. Sejak hilangnya Bribka Andri, berita aneh mulai beredar di seluruh wilayah Jawa Barat. Di beberapa kota, warga melaporkan melihat ambulans putih dengan sirine redup melintas perlahan pada tengah malam. Tidak ada pelat nomor yang jelas, hanya bunyi mesin yang terdengar seperti erangan berat. Mereka bilang ambulans itu berhenti di depan rumah tertentu, lalu menghilang tanpa jejak. Salah satu saksi, sopir truk bernama Bahrul, mengaku hampir menabrak kendaraan itu di jalan tol Cipularang pukul 2 dini hari. Aku pikir itu ambulans biasa, ujarnya pada wartawan. Tapi waktu aku nyalip, kaca depannya gelap, dan di dalamnya cuma ada bayangan duduk di kursi sopir. Bayangan itu ngelihatin aku. Setelah kejadian itu, Bahrul demam tinggi 3 hari. Di hari keempat, ia hilang dari rumah tanpa pamit. Kepolisian sempat menggelar operasi lalu lintas untuk melacak kendaraan misterius itu. Namun tak ada hasil. Kamera CCTV di tol hanya merekam gambar kabur seperti siluet panjang dengan 2 titik cahaya merah. Lebih aneh lagi, sinyal GPS di daerah itu selalu terganggu setiap kali ambulans itu terlihat. Seorang teknisi jalan, Randi, nekat menyelidiki karena penasaran. Ia menunggu di rest area yang sering dilaporkan sebagai tempat kemunculan. Tengah malam,
ia melihat lampu merah biru berputar di kejauhan. Ia merekamnya dengan ponsel, tapi videonya hanya menampilkan tanda tangan gelombang suara frekuensi rendah, tanpa gambar sama sekali. Dalam rekaman itu, ada suara. Masih banyak yang harus diantar. Keesokan harinya, Randi ditemukan pingsan di dekat gardu tol, bibirnya membiru, kulitnya dingin seperti mayat. Ia masih hidup, tapi tidak bisa bicara lagi. Di pergelangan tangannya ada bekas tali seperti bekas diikat erat. Sejak itu, masyarakat mulai menyebut mobil itu dengan nama ambulans terakhir, kendaraan yang tidak lagi mengantarkan orang ke rumah sakit, melainkan ke alam lain. Setiap kali terdengar suara sirine samar tanpa sumber jelas, warga menutup jendela dan mematikan lampu, karena katanya, ambulans itu mencari jiwa baru untuk dibawa. Di ruang arsip kepolisian, seorang penyidik baru bernama Laras menemukan berkas lama milik Bribka Andri. Di dalamnya terdapat foto ambulans yang sama, serta salinan surat bertanda tangan, Suro dan Darto. Ia heran, karena catatan pengadaan itu berasal dari tahun 2017, tapi tinta tanda tangannya masih tampak baru, seperti ditulis kemarin. Laras membaca catatan harian Andri di halaman terakhir. Jika kau membaca ini, jangan pernah menatap kaca depan ambulans itu. Wajah yang kau lihat bukan milik orang lain. Itu bayanganmu sendiri. Tangan Laras bergetar. Dari luar kantor, samar-samar terdengar bunyi sirine, satu kali panjang, lalu hening. Ia menoleh ke jendela. Hujan turun deras. Di parkiran kantor polisi, tampak sebuah ambulans putih terparkir diam di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Uap tipis mengepul dari kap mesinnya, padahal tak ada sopir, tak ada mesin menyala. Namun di kaca depan, terlihat bekas tangan berdarah menempel dari dalam. Laras menutup map itu dengan cepat. Tapi saat ia berjalan menuju pintu keluar, radio patroli di mejanya menyala sendiri. Dari radio terdengar suara berat, parau, bergema seperti dari terowongan jauh. Giliranmu, Laras, siap antar mereka pulang. Lampu di ruangan padam serentak. Di kejauhan, sirine ambulans meraung lagi, kali ini lebih dekat. Hujan belum juga berhenti ketika Laras memutuskan berangkat menuju lokasi yang disebut dalam dokumen lama milik Bribka Andri, Desa Sukawening, Kabupaten Cianjur. Menurut arsip, di sanalah ambulans pertama kali dikirim pada tahun 2017. Namun ketika ia menunjukkan dokumen itu kepada petugas administrasi daerah, petugas itu menatapnya aneh. Desa Sukawening, katanya perlahan. Desa itu sudah tidak ada, Bu. Tenggelam sejak 5 tahun lalu. Laras sempat terdiam. Tenggelam, maksudnya. Petugas menjelaskan bahwa pada tahun 2020, bendungan besar di daerah itu jebol akibat longsor. Seluruh wilayah desa terendam air hingga kedalaman belasan meter. Tak ada korban ditemukan, semua penduduk lenyap tanpa jejak. Sejak itu, tempat itu disebut warga sekitar sebagai Danau Mati. Namun ada yang lebih aneh. Petugas yang lebih tua kemudian menambahkan, sebelum bencana itu, ada ambulans sering lewat ke sana, katanya milik rumah sakit di kota. Tapi orang-orang bilang sopirnya dua orang aneh, tidak pernah turun dari mobil. Mereka memanggilnya, Suro dan Darto. Nama itu membuat Laras langsung pucat. Ia memutuskan untuk pergi ke lokasi yang kini menjadi danau. Perjalanan menuju sana memakan waktu hampir 3 jam melewati jalan sempit berliku. Hujan turun makin deras, kabut turun menutupi jarak pandang. Akhirnya ia tiba di tepi air yang luas, airnya hitam seperti oli, tenang tanpa riak. Di kejauhan, terlihat menara masjid yang puncaknya masih mencuat di atas permukaan air. Laras menyalakan recorder dan mulai merekam laporannya. Lokasi bekas desa Sukawening. Tidak ada aktivitas warga. Terlihat seperti benar-benar tenggelam. Namun ketika ia hendak mematikan alat, suara dari dalam rekaman membalas. Kami masih di sini. Ia tertegun. Suara itu bukan miliknya sendiri. Ia menatap ke arah danau. Di tengah kabut, tampak dua bayangan berdiri di atas permukaan air. Seperti dua orang mengenakan pakaian putih pudar. Mereka tidak bergerak. Namun dari kejauhan, Laras bisa mendengar samar suara rantai diseret dan bunyi sirine pelan, bergema di antara pepohonan. Laras mencoba mengambil gambar dengan kamera ponsel, tapi layar tiba-tiba membeku, kemudian menampilkan wajah seseorang lain, wajah laki-laki paruh baya dengan darah di pelipis. Ia mengenali wajah itu dari foto di berkas lama, Bribka Andri. Suara dari ponsel berkata lirih.
Jangan datang ke sini. Mereka menunggu. Angin kencang bertiup. Dari arah danau, muncul ombak besar tanpa sebab, menghantam tepian hingga Laras hampir terjatuh. Air yang membasahi tanah berbau formalin dan busuk seperti daging membusuk. Di antara lumpur, Laras melihat sesuatu, pelat logam kecil dengan tulisan setengah terhapus. Ambulans, RS Sukawening. Ia memungut pelat itu, tapi begitu disentuh, udara di sekelilingnya berubah dingin menggigit. Suara sirine kini terdengar jelas dari balik kabut, semakin dekat. Dan perlahan, di atas air, tampak bayangan mobil putih bergerak menuju daratan, meluncur tanpa menimbulkan gelombang. Lampu merah biru menyala redup di balik kabut. Laras mundur ketakutan, tapi di dalam kabut itu, suara berat bergema, penuh gema logam dan kemarahan. Ambulans kami tidak pernah tenggelam, hanya menunggu penumpang berikutnya. Laras berlari ke mobilnya. Saat ia menyalakan mesin dan menoleh ke kaca spion, di belakangnya tampak jelas, ambulans itu naik dari danau, air menetes dari bodinya, dan di kursi sopir, dua sosok duduk menatapnya. Laras menyalakan mobilnya dengan tangan gemetar. Mesin hampir tak mau hidup, seperti menolak bergerak dari tempat itu. Hujan turun makin deras, memukul atap mobil seperti ribuan jari mengetuk cepat. Ia menatap kaca spion, memastikan apa yang dilihatnya tadi hanya ilusi. Tapi tidak, di belakangnya, ambulans putih itu masih ada, diam di tepi danau dengan lampu merah biru berkedip pelan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menekan pedal gas. Mobilnya melaju menembus jalan licin, meninggalkan tepian air hitam. Tapi baru beberapa ratus meter berjalan, suara sirine samar mulai terdengar di belakang, makin lama makin jelas. Ia menatap spion lagi, ambulans itu mengikuti. Padahal jalan yang ia lewati sempit, berlumpur, dan menurun curam. Tak mungkin ada kendaraan besar bisa lewat. Laras mulai panik. Ia mempercepat laju mobil. Namun setiap kali ia membelok, lampu merah biru itu tetap ada di belakang, seolah menembus pohon dan kabut tanpa hambatan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumamnya. Dari dalam radio mobilnya yang mati, tiba-tiba terdengar suara berat. Kau sudah lihat kami, Laras. Tak ada jalan pulang. Ia menjerit, lalu mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar, kali ini dari dalam mobil, dari kursi belakang. Dengan gemetar ia menoleh sebentar melalui kaca spion tengah. Dan di sana, di kursi belakang, duduk dua sosok basah kuyup, mengenakan pakaian putih, wajah mereka pucat membiru. Suro dan Darto. Laras hampir kehilangan kendali. Mobil berguncang di jalan licin, nyaris masuk parit. Ia menekan rem keras-keras, tapi pedalnya tak berfungsi. Dari belakang, ambulans putih itu melaju cepat, seolah mengikutinya dalam cermin. Sirinenya kini bergaung kuat, tapi anehnya, suara itu terdengar dari dalam kepalanya sendiri. Ia menutup telinga dan berteriak. Ketika membuka mata, jalan di depannya berubah. Tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi lumpur. Hanya jalan aspal panjang dan lurus, diterangi cahaya oranye pucat. Tapi sesuatu terasa salah, tanda jalan di pinggir bertuliskan, Sukawening 1 km. Padahal desa itu sudah tenggelam. Tiba-tiba radio menyala sendiri lagi. Suara parau memanggil, jangan lawan arah, Laras. Kami antar sampai selesai. Lampu mobilnya berkedip-kedip. Dalam sekejap, semua kaca jendela ditutupi kabut dari dalam, dan tulisan samar muncul di kaca depan. Kursi pengemudi kosong. Giliranmu. Mobil Laras berhenti mendadak tanpa alasan. Dari luar terdengar suara pintu ambulans terbuka. Suro berdiri di bawah hujan, menatapnya dengan mata kosong. Darto berdiri di sisi kanan, memegang tandu berkarat. Semua pengantar harus bergantian, kata Darto dengan senyum bengkok. Yang lama sudah sampai, yang baru harus melanjutkan. Laras mencoba kabur, tapi kakinya terasa berat seperti dipegang sesuatu dari bawah tanah. Ia menjerit, berusaha membuka pintu, tapi tali pengikat muncul entah dari mana dan melilit pergelangan tangannya. Dalam cahaya petir, wajah Suro dan Darto tampak semakin dekat. Tenang saja, Laras, bisik Suro. Ambulans ini tak pernah meninggalkan siapapun sendirian. Teriakan Laras tenggelam oleh deru hujan dan suara sirine yang meledak keras. Mobilnya ditemukan keesokan paginya oleh warga setempat di tengah hutan pinus, tanpa sopir, tanpa penumpang. Hanya satu benda tersisa di dalam, pelat logam berkarat bertuliskan, Laras 2025. Dan di kejauhan,
Di antara kabut pagi, seseorang bersumpah melihat ambulans putih melintas pelan, meninggalkan jejak ban basah menuju arah danau. Rico Santosa, seorang jurnalis investigasi dari stasiun TV swasta, duduk di ruang redaksi yang sunyi. Di hadapannya tergeletak tumpukan laporan aneh, kesaksian warga tentang ambulans putih yang muncul di berbagai tempat, dari Purwakarta hingga Garut. Semuanya punya satu kesamaan, sirine lirih di tengah malam dan seseorang yang hilang keesokan harinya. Ia membaca catatan milik Laras, yang baru ditemukan di ruang arsip polisi. Isinya penuh tulisan tergesa dengan tinta merah kecoklatan. Di halaman terakhir, tertulis kalimat yang membuat Rico tertarik. Jika kau ingin tahu kebenaran, cari di Danau Sukawening. Tapi jangan bawa kaca. Rico tersenyum tipis. Ia bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Tapi kasus ini bisa jadi berita besar. Ia mengajukan ide liputan berjudul Ambulans dari Neraka kepada produsernya, dan disetujui dengan catatan, harus ada bukti visual. Maka malam itu juga, Rico berangkat bersama dua kru, Dimas dan Rio, membawa kamera inframerah, drone, dan generator kecil. Mereka tak tahu, malam itu perjalanan mereka bukan sekadar liputan, tapi undangan menuju mimpi buruk. Jalan menuju bekas desa Sukawening basah dan licin. Angin kencang membuat pohon bergoyang seperti tangan-tangan panjang menyambut mereka. Saat mereka tiba di tepian danau, jam menunjukkan pukul 0.13. Airnya hitam dan tenang, tanpa pantulan cahaya sama sekali. Rek, nyalain dronenya, perintah Rico. Drone naik perlahan, menerangi sekitar dengan lampu putih kecil. Dari layar monitor, terlihat pemandangan luas, tapi di tengah danau, muncul kilatan aneh seperti pantulan logam. Rio memperbesar zoom. Itu kayak mobil, katanya pelan. Memang benar, bentuk kotak panjang putih, setengah terendam air. Tulisan samar terlihat di sisinya, Ambulans RS Sukawening. Mereka semua menatap layar tanpa suara. Namun tiba-tiba drone bergetar hebat dan sinyalnya hilang. Monitor gelap total. Dalam keheningan itu, terdengar jelas dari kejauhan suara sirine lirih, bergema di antara bukit. Dimas menoleh ke arah jalan masuk. Lampu merah biru muncul di balik kabut, mendekat perlahan. Itu mobil siapa? Tanya Rio panik. Tapi Rico sudah berdiri, mencoba menenangkan. Mungkin warga sini. Namun ketika lampu itu semakin dekat, mereka sadar sesuatu. Tidak ada suara mesin, hanya sirine dan rantai besi diseret. Ambulans putih muncul perlahan dari kabut, basah kuyup, lampunya bergetar seperti denyut jantung. Rekam, cepat rekam, teriak Rico. Kamera diarahkan ke mobil itu. Tapi lensa kamera menampilkan hal lain, bukan kendaraan, melainkan bayangan hitam panjang dengan puluhan tangan menempel di sisinya. Dari speaker kamera terdengar bisikan bergema. Kami tidak suka direkam. Sekejap, semua lampu peralatan padam. Rio menjerit saat pintu ambulans terbuka sendiri, memperlihatkan tanduk kosong yang bergerak sedikit, seolah menunggu seseorang naik. Angin berputar kencang, membuat tripod roboh. Dari dalam mobil terdengar suara berat memanggil nama mereka satu per satu. Rico, Dimas, Rio. Sirine menyala panjang, lalu hening. 3 hari kemudian, warga menemukan mobil liputan TV mereka di pinggir hutan, pintu terbuka, kamera tergeletak di lumpur. Di dalam kamera, hanya satu file berhasil diputar. Tayangannya pendek, Rico menatap ke arah danau, lalu tersenyum samar sebelum berkata, ambulans itu tidak butuh berita, dia hanya butuh penumpang baru. Setelah kalimat itu, layar menampilkan plat logam berkarat bertuliskan, Rico 2025.